Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok untuk perancangan aplikasi Lost and Found Finally untuk mahasiswa UPN PJ. Nama saya Bunga Citra Nurfadila dengan NIM akhir 073. Nama saya Rifkul Ramadan Ananmuti dengan NIM akhir 075. Nama saya Nisira Nafisa Ganis dengan akhir NIM 076. Dan saya Najwa Azhara Putri dengan NIM akhir 077. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi kami Lost and Found. Jadi pertama-tama latar belakangnya itu adalah karena di lingkungan universitas, aktivitas mahasiswa dosen dan staf pendidikan yang padat seringkali berhubungan dengan masalah kehilangan barang pribadi. Ini juga kejadian di teman saya ya, waktu itu dia kehilangan dompetnya, STNK-nya yang berisi STNK, KTP, dan sebagainya. Itu dia hilang selama 2 minggu, sampai akhirnya ada yang menyuarakannya di dalam WhatsApp group. Jadi, masalah yang seperti ini tuh sebenarnya dianggap kurang efisien karena informasi tidak terpusat, sulit diakses oleh seluruh sivitas akademika, serta terbatas dalam jangkauan dan kecepatan penyebaran informasi. Karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, kita memberikan solusi berbasis teknologi yang dapat mengatasi kekurangan sistem konvensional tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi Findly, diharapkan proses pertukaran informasi terkait barang hilang dan ditemukannya dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Oke, identifikasi masalahnya nih. Informasi mengenai barang yang hilang dan ditemukan di lingkungan UPNVJ dapat disampaikan dengan cara tradisional seperti melalui komunikasi lisan maupun grup media sosial seperti yang tadi ya di WhatsApp grup, sehingga informasi tidak tersebar dengan merata. Bisa aja teman saya itu sudah nyari di line apa tapi tidak ada yang ketemu. Yang kedua, tidak adanya sistem terpusat yang mampu menampung dan mengelola data barang hilang maupun barang temuan secara terstruktur. Yang ketiga, mahasiswa mengalami kesulitan dalam mencari informasi terkait barang yang hilang karena data tersebar di berbagai media dan tidak terdokumentasi dengan baik. Keempat, prosedur pelaporan barang hilang maupun temuan belum memiliki standar yang jelas sehingga informasi yang disampaikan seringkali tidak lengkap atau tidak konsisten. Yang kelima, adanya kekurangan media yang memfasilitasi pertemuan langsung antara pihak yang kehilangan barang dengan pihak yang menemukan barang. Oke, rumusan masalahnya untuk laporan ini adalah: satu, bagaimana mengatasi banyaknya kasus kehilangan barang di lingkungan UPNVJ melalui suatu solusi berbasis digital. Yang kedua, bagaimana menyediakan sistem yang dapat mengelola informasi barang hilang dan ditemukan secara terpusat. Bagaimana mempermudah proses menemukan pemilik atau penemu barang secara lebih cepat dan efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, untuk tujuan aplikasi Finder ini, untuk pertama, itu menciptakan sebuah solusi digital untuk mitigasi adanya kehilangan barang. Nah, aplikasi Finder ini dikembangkan sebagai platform digital yang mampu meminimalisir dampak dari banyaknya kasus kehilangan barang di lingkungan OpenPJ dengan menyediakan proses pelaporan yang terstandar. Lalu kedua itu membangun sistem manajemen informasi terpusat. Nah, dengan adanya kali ini, seluruh informasi terkait barang hilang ataupun barang ditemukan dapat tersimpan dalam satu sistem yang bertujuan supaya data ini tidak tersebar di berbagai sosial media maupun grup obrolan yang seringkali menyebabkan informasinya ini tenggelam. Yang ketiga ini mengoptimalkan efisiensi proses pertemuan pemilik dan penemu. File ini memungkinkan sistem memberi notifikasi secara real-time ketika terdapat kecocokan antara laporan barang hilang dan barang yang ditemukan, sehingga proses pencocokan klaim serta pertemuan antara pemilik dan penemu dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat aplikasi. Nah, yang pertama bagi penemu, ini memberi kemudahan dalam melaporkan barang temuan tanpa harus kebingungan mencari pemiliknya. Lalu untuk yang kedua, bagi pemilik barang itu memberikan rasa aman dan tenang karena tersedia sistem pelacakan yang lebih terorganisir serta jangkauan informasi yang lebih luas dibanding metode konvensional. Nah, yang terakhir ini bagi institusi ini membantu mengurangi penumpukan barang tak bertuan di pos keamanan serta menciptakan lingkungan yang kampus yang tertib, aman, dan memiliki budaya yang saling peduli. Nah, untuk target pengguna sendiri,
Ini ada pertama adalah mahasiswa, dia namanya Adit. Dia ini orang yang jadwal kuliahnya padat, sering pindah-pindah kelas, dan sering bawa banyak barang. Nah, masalahnya ini seringkali suka tertinggal barangnya karena terburu-buru. Nah, saat sadar barang hilang, dia nggak tahu dia mesti bertanya ke siapa karena dia tidak mungkin juga punya waktu untuk mendatangi setiap satpam. Nah, kebutuhan pada file ini berupa fitur pencarian cepat berdasarkan lokasi terakhir, misal gedung FIK, dan notifikasi instan jika ada barang yang mirip dengan miliknya yang dilaporkan ditemukan. Yang kedua ini ada personalnya dosen, namanya Ibu Sari, gitu rapi dan peduli dengan lingkungan sekitar, dan sering menemukan barang tertinggal. Nah, masalahnya ini, dia ini merasa bertanggung jawab saat ini memiliki fitur pelaporan barang temuan berupa upload foto dan deskripsi dan lain-lain yang cepat dan sistematis sehingga ia bisa menyerahkan barang ke pusat lost and found dengan bukti digital yang jelas. Lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian perancangan antarmuka atau user interface dari aplikasi Lost and Found yang kami beri nama Findly. Jadi perancangan antarmuka ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tampilan aplikasi yang sederhana, mudah dipahami, nyaman digunakan, serta mampu membantu pengguna dalam proses pelaporan dan pencarian barang hilang maupun barang yang ditemukan di lingkungan kampus. Aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen, dan maupun staf kampus agar mereka dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, melakukan pelaporan secara lebih efektif, dan meminimalisir kehilangan barang yang sering terjadi. Di sini kita ada membuat 7 halaman. Halaman pertama itu splash screen. Halaman splash screen ini merupakan tampilan awal yang muncul saat aplikasi pertama kali dibuka. Dan pada halaman ini bakal ditampilkan logo aplikasi, nama aplikasinya sendiri yaitu Findly, serta tagline yang menggambarkan fungsi utama aplikasi. Di situ tagline-nya adalah Lost and Found. Fungsi dari splash screen ini adalah memberikan kesan pertama kepada pengguna sekaligus menjadi proses transisi sebelum pengguna diarahkan ke halaman login atau sign up. Halaman kedua yaitu register atau sign up. Jadi halaman ini digunakan oleh pengguna baru yang belum memiliki akun. Nanti di sini pengguna baru akan mengisi data seperti nama lengkap, email, nomor telepon, username, dan password. Fungsi utama register adalah untuk proses pembuatan akun baru agar pengguna dapat mengakses seluruh fitur dalam aplikasi. Yang selanjutnya yaitu halaman login atau sign in. Halaman ini digunakan untuk pengguna yang sudah memiliki akun dan tinggal masuk aja nih ke dalam aplikasi. Di sini pengguna cukup memasukkan email atau username beserta password yang telah didaftarkan sebelumnya di bagian register atau sign up. Fungsi dari halaman login ini adalah sebagai sistem autentikasi agar data pengguna lebih aman dan setiap aktivitas pelaporan dapat tersimpan secara personal. Nah, setelah login, pengguna akan masuk ke halaman selanjutnya yaitu dashboard atau home. Nah, halaman ini merupakan pusat dari informasi utama dalam aplikasi. Di sini, di halaman dashboard bakal ditampilkan daftar barang hilang, barang ditemukan, fitur pencarian, yaitu di bagian atas itu ada search bar, terus ada juga filter kategori barang, lokasi, serta status barang. Fungsi utamanya adalah sebagai pusat navigasi dalam pencarian informasi. Dan halaman ini tuh menjadi halaman yang paling penting karena menjadi inti dari seluruh aktivitas. Yang selanjutnya yaitu halaman detail barang. Jadi ketika kita di halaman dashboard tadi, itu kalau kita klik barangnya bakal ditampilkan detailnya. Dan ditampilkan juga informasi lengkap dari barang itu baik barang hilang maupun barang yang ditemukan. Informasi yang ditampilkan itu bisa ada foto barang, nama barang, deskripsi, lokasi kehilangan atau penemuan, tanggal kejadian, status barang, serta informasi pelapor. Yang selanjutnya adalah halaman pos barang hilang atau ditemukan. Halaman ini digunakan untuk membuat laporan baru. Jadi pengguna ini dapat mengunggah foto barang, menuliskan deskripsi barang, memilih kategori, menentukan lokasi, dan menambahkan waktu. Terus ada informasi pelapor juga, nama dan nomor telepon. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah halaman profil. Jadi halaman profil ini digunakan untuk menampilkan informasi pribadi pengguna seperti nama, email, nomor telepon,
Terus ada juga fitur edit profil dan logout, terus ada setting, notifikasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya ada struktur aplikasi dan navigasi. Untuk pertama ada hierarki dari aplikasi itu sendiri. Jadi di sini kita ada 4 hierarki, boleh digeser dikit biar kelihatan. Nah, pertama itu level 1 itu bersifat autentikator, dia buat kita login. Terus nanti ada dashboard atau home itu buat jadi fungsi dari hub, di mana nanti semua sistem itu kerjanya akan terhubung dengan dashboard itu sendiri, gitu. Terus nanti di level 3 itu ada fitur utama, ini fitur operasional dari aplikasinya, kayak search, filter, daftar barang. Nah, untuk level 4 itu level paling dalam, jadi nanti di untuk detail-detail kecil seperti kayak penjelasan uploader dari barang itu nanti ada di halaman vDetails, itu dia, eee, tidak akan tampil terkecuali ditekan halaman vDetails-nya karena dia akan nge-pull dari tabel ininya, tabel post itu sendiri. Di sini contohnya nih, di sini ada level 0 itu entry kita, lalu masuk ke splash screen, bisa dilihat autentikator ada login sama register, lalu di level 2 ada dashboard, di level 3 ada fitur, lalu di level 4 terakhir di sini ada daftar barang, di situ bisa kelihatan tuh, identitas uploader. Nah, jadi sekarang kedua ada app flow. Jadi app flow ini dibagi jadi 3 jenis, app flow utamanya flow-nya. Yang pertama itu flow onboarding. Ini adalah flow dari login kita. Jadi pertama kita buka aplikasi, lalu masuk ke splash screen, nanti kan bakal bakal ditanya apakah kita sudah punya akun, itu untuk register. Nah, nanti di situ akan ada opsi untuk login. Keduanya akan membawa kita langsung ke dashboard. Jadi setelah register nggak masuk ke halaman login lagi, itu udah langsung diloginin buat masuk ke dashboard. Boleh dilanjut? Lalu berikutnya di sini ada pelaporan barang. Sebentar, maaf. Untuk pelaporan barang itu sendiri jadi nanti dimulai dari dashboard. Nanti dia akan klik tombol post. Ya, jadi ini kita dalam POV yang menemukan barang. Kita bisa klik post. Lalu memilih tipe apakah barang yang kita cari itu kita kehilangan apa kita menemukan barang. Lalu kita isi form, data-data yang diperlukan dan foto, lalu submit. Nanti dashboard akan melakukan update gitu. Bisa dengan refresh manual atau update otomatis. Selanjutnya. Nah, yang berikutnya itu adalah pencarian dan klaim. Jadi nanti itu di dashboard kita bisa search dan memfilter barang. Nanti kita bisa pilih barangnya di situ dari opsi yang terlihat. Nah, itu nanti akan ditampilkan dari search itu berdasarkan poin. Jadi search akan menyesuaikan dengan nama barang dan deskripsi barang. Tiap kata yang sesuai dari deskripsi barang akan menambahkan 1 poin, tapi tiap kata yang sesuai dengan nama barang itu akan mendapatkan 3 poin karena relevansinya lebih tinggi. Dan kalau 100% mirip nama barang itu akan mendapatkan 5 poin. Itu untuk urutannya. Oke, lanjut. Nanti akan pilih barang, lalu nanti bisa dicek detail barang dan di detail barang itu kan ada kontak pelapor. Nah, di situ nanti melakukannya di luar aplikasi karena itu kontak WhatsApp. Nah, nanti untuk koordinasi selesai itu bakal uploadernya yang akan melakukan konfirmasi bahwa barang itu sudah selesai. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, kesimpulannya jadi untuk perancangan ini telah disimpulkan bahwa pengembangan Finely ini langkah transformatif ya untuk mengurus kehilangan barang yang ada di Universitas Veteran Jakarta gitu, untuk membantu para Civitas Akademika untuk mencari barang-barang mereka yang hilang dengan cara yang mudah diakses. Selain itu perancangan antarmuka juga yang intuitif dan alur navigasi yang terstruktur memastikan aplikasi ini mudah banget digunakan untuk berbagai kalangan, seperti itu. Nah, untuk saran pengembangan berikutnya, kami memikirkan bahwa Finely ini perlu beberapa fitur tambahan seperti ini.
integrasi online, karena pastinya nanti perlu bisa diakses banyak orang. Lalu dashboard pengawasan admin. Via posisi admin ini diperlukan untuk mengatur availabilitas dari post. Lalu ada filter kategori custom, others, biar untuk mengisi filter yang gak ada di list. Fitur chat in app untuk bisa komunikasi secara langsung tanpa perlu keluar aplikasi. Integrasi AI matching untuk menemukan apa namanya search yang lebih akurat lagi. Boleh di bawah. Terus nanti ada verifikasi KTM. Di sini integrasi sistem login pakai simple sign on. Universitas buat menjamin seluruh pengguna adalah resmi anggota Civitas. Gitu. Jadi buat mahasiswa tuh bisa lebih cepat gitu aksesnya. Kurang Baik, lebih itu presentasi laporan dari kami. baik. Sekarang kami akan muncul untuk demonstrasi aplikasinya. Oke, dapat dilihat di Oke. sini. Ini adalah tampilan HP saya. Jadi kita akan running lewat HP saya. Oke, yang pertama kita akan klik Finally New ini. Bisa dilihat ya, ini splash screen-nya ya. Nah, untuk sekarang kita akan masuk sebagai mahasiswa. Kita akan daftar dengan email yang sudah ada ya. Jadi saya sebelumnya sudah daftar dengan password bunga 123. Mari kita akan masuk. Jadi di sini ada tampilan untuk penemuan dan barang yang dicari. Bisa dilihat yang pertama itu adalah kucing Riri. Si kucing ini hilang, jadi kita akan lihat si details. Dicari pada tanggal berapa, di lokasinya di mana. Dan saya sebagai orang yang mengepost ini, kita bisa melihat ada hapus dan barang sudah kembali. Seperti itu ya. Nah, di Itu sini bisa juga digeser tadi ke kucing Riri. Itu bisa di slide. Nah, itu untuk view foto fullnya. ada deskripsinya juga ya. Oke. Di sini juga ada bisa untuk penemuannya. Misalnya saya menemukan mouse nih di Selasar VClap dan bentukannya seperti ini. Saya di slide ya, seperti yang teman saya bilang tadi sebelumnya. Di sini ada deskripsinya dan informasi uploader yaitu saya. Jika uploader itu pasti akan melihat hapus dan barang sudah kembali. Jadi kita bisa mengubah statusnya. Kalau misalnya bisa ubah statusnya akan seperti ini. Yang gambar burger di sini itu adalah data dummy yang sebelumnya saya post. Di sini ada tulisan keterangan kembali. Seperti itu. Di sini kita bisa pakai search juga. Misalnya saya mencari Riri. Di sini sudah ada ya kucing Riri. Dan juga di sini ada filter kategori seperti elektronik. Karena saya tadi mempost mouse, jadi mari kita coba. Dan di sini muncul ya, ada mouse. Di sini bisa see details kayak seperti sebelumnya. Oh, mohon maaf. Ke logout ya. Kita akan posting ke form. Jadi untuk penemuan barang yang dicari, kita akan ngepost lewat form ini. Lewat navbar yang tengah ya, tadi. Misalnya nama barangnya mouse 2, mohon maaf. Di selasarnya itu adalah VClap 302. Penemuannya ini saya mencari misalnya. Kategorinya elektronik ya, karena mouse. Tanggalnya hari ini saja. Deskripsinya adalah mouse berwarna hitam. Kontak nomor WA-nya adalah 628555412. Dengan gambarnya bisa kita upload ya. Oke. Dan kita submit. Di sini udah ada ya, mouse 2 bahwa saya sedang mencari mouse-nya. Kita see details. Bisa dilihat ya informasi uploadernya Bunga dan nomor telepon saya, lokasinya di mana, dicari pada di mana. Mohon maaf, dicari pada tanggal berapa. Oke. Misalnya saya sudah menemukan nih mouse 2-nya. Saya akan klik barang sudah kembali ya. Ada konfirmasinya. Tadi kita
ke halaman sebelumnya dan di sini sudah ada upload statusnya, yaitu adalah kembali. Oke. Sekarang kita bakal login sebagai untuk mendaftarnya ya. Kita akan logout. Belum punya akun. Kita full name-nya adalah Bunga2 di sini ya. Emailnya adalah 191, passwordnya admin123. Oke, sudah ya, masuk ya. Nah, di sini saya nge-view-nya ya. Yang pertama, parfum sore HMNS. Jadi, sadar gak ada perbedaan di dalam sini? Perbedaannya yaitu jika saya adalah orang user kedua, user yang lainnya, saya tidak bisa melihat hapus dan barang sudah dikembalikan. Seperti itu. Jadi, saya cuma bisa melihat seperti ini, detail barang. Seperti itu ya. Di form juga sama seperti sebelumnya. Dan di sini ada profile untuk edit ya. Dan kita balik ke home, filter, dan segalanya sama seperti yang sebelumnya. Jadi perbedaannya ada di si detailsnya. Baik, mungkin hanya seperti itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika adanya kesalahan kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.